Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, saya Nur Arofa. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan mengenai proposal kegiatan public relation yang telah saya susun dengan baik dan sesuai yang telah ditentukan. Berikut program public relation dari perusahaan Dana Dompet Digital yang sudah berdiri sejak tahun 2018 sebelum pandemi COVID-19 muncul. Yang pertama adalah judul kegiatan, program peningkatan citra perusahaan melalui kampanye dana untuk semua. Kedua, komunikator perusahaan yang ditunjuk. Nama Sharon Isabella, jabatan Kepala Komunikasi Perusahaan. Ketiga, target atau publik sasaran yang dituju, masyarakat umum, pengguna aplikasi dana, mitra bisnis atau merchant, media massa, karyawan, pemerintah, dan regulator. Dengan memperkuat hubungan dengan pemerintah dan regulator, dapat meningkatkan citra positif di mata pemerintah dan regulator, dapat membantu dana dalam urusan perizinan dan kepatuhan regulasi, serta membuka peluang kolaborasi di masa depan. Keempat, media yang digunakan adalah media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan LinkedIn, situs web perusahaan, buletin email, acara offline seperti promosi dan lokal karya, partisipasi dalam acara vintage, kegiatan sosial dan tanggung jawab sosial perusahaan, peluncuran fitur baru. Media cetak seperti brosur dan leaflet, iklan di koran dan majalah, publikasi di media cetak online, pamflet dan poster majalah perusahaan, radio dan televisi lokal, siaran pres dan kerjasama dengan media lokal dapat meningkatkan liputan media tentang dana, memberikan exposure tambahan yang bermanfaat untuk branding perusahaan. Kelima, waktu pelaksanaannya. Tahap persiapan September sampai Oktober 2024, pelaksanaan kampanye November 2024 sampai Januari 2025, evaluasi Februari 2025. Keenam, strategi mengemas pesan. Menggunakan pesan yang menggugah emosi dan menginspirasi, menampilkan cerita sukses pengguna dana dan dampak positifnya pada perusahaan. Tagline, dana bukan dompet biasa. Ketujuh, tujuan atau goal yang ingin dicapai. Pertama, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dana dompet digital. Kampanye ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dana dompet digital, sehingga lebih banyak individu yang mengenali dan memahami layanan yang disediakan. Memperkuat citra positif perusahaan dengan memperlihatkan kesuksesan pengguna dan dampak positif dari penggunaan dana. Perusahaan dapat memperkuat citra positif di mata publik dan para pemangku kepentingan. Ketiga, meningkatkan keterlibatan dengan para pemangku kepentingan. Kegiatan offline seperti seminar, lokakarya, dan pameran dapat meningkatkan interaksi langsung dengan pengguna dan mitra bisnis, sehingga memperkuat hubungan dengan mereka. Keempat, meningkatkan kepercayaan dan loyalitas pengguna, kolaborasi dengan influencer, dan menampilkan testimonial nyata dapat membantu meningkatkan kepercayaan dan loyalitas pengguna terhadap dana. Kedelapan, strategi branding. Penguatan brand. Konsistensi dalam penggunaan logo, warna, dan pesan di semua media.
kolaborasi dengan influencer dan media lokal, melibatkan karyawan dalam kampanye untuk menciptakan rasa memiliki, melibatkan karyawan dalam kampanye dapat meningkatkan rasa memiliki dan kebanggaan mereka terhadap perusahaan sehingga menciptakan lingkungan kerja yang lebih positif dan produktif. Kesembilan, langkah-langkah mengidentifikasikan masalah, melakukan survei kepada pengguna dan masyarakat untuk memahami persepsi mereka tentang dana. Analisis media sosial dan liputan media untuk mengidentifikasi isu-isu yang muncul, mengadakan diskusi kelompok fokus dengan karyawan dan mitra bisnis. Ke-10, perencanaan atau pemrograman, menyusun rencana komunikasi terstruktur dengan jadwal yang jelas, mengidentifikasi media dan saluran komunikasi yang efektif untuk audiens target, menyusun anggaran kampanye dan sumber daya yang diperlukan. Ke-11, langkah mengambil tindakan dan berkomunikasi, menyusun konten yang menarik dan relevan untuk media sosial dan situs web, mengadakan acara offline seperti seminar, lokal karya, dan pameran, mengirim siaran pers ke media massa, mengirim buletin email secara berkala kepada pengguna dan mitra bisnis. Ke-12, evaluasi program, mengukur efektivitas kampanye melalui survei kepuasan pengguna dan masyarakat, evaluasi program melalui survei kepuasan pengguna dan analisis keterlibatan di media sosial memberikan data yang berharga untuk mengukur efektivitas kampanye dan menentukan area perbaikan, menganalisis keterlibatan di media sosial dan situs web, menilai peningkatan jumlah pengguna dan mitra bisnis yang terlibat, melakukan evaluasi internal dengan tim untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Masukan dari survei dan diskusi kelompok fokus dapat digunakan untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki sehingga mendukung inovasi dan pengembangan produk yang lebih baik. Sekian dari saya mengenai proposal kegiatan public relation. Apabila ada kata yang salah atau perkataan saya kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.